Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'ana ba'da syariati wal qaswa wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal Alamin. Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita punya hajat, kita meminta, kita berdoa kepada Allah, maka doa kita, permintaan kita akan berhenti di tengah-tengah langit, tak sampai kepada Allah sampai kita mau membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang kita bacakan kepada baginda Nabi Muhammad itu merupakan password sampainya doa hajat kita kepada Allah. Ayah bunda, hari ini Kokoling bersama di dakwah, ini malam yang kedua. Insya Allah kita ada beberapa hari di Riau ini. Insya Allah nanti ayah bunda yang berbahagia, nanti di sini yang punya hajat, kita akan berikan sebuah solusi penelitian Kokoling selama 17 tahun. Pokok tulis di buku ini penelitian pengalaman spiritual selama 17 tahun. Nanti yang punya hutang, insya Allah hutangnya cepat selesai. Yang tak ketemu jodoh bakal ketemu jodoh. Yang rumah tangganya tak bahagia, rumah tangga bakal asmara, as-sakinah, mawaddah warahmah. Nanti yang punya anak yang tak soleh, tak berbakti sama orang tua, ayah bunda akan dapat solusinya. Punya anak yang soleh dan soleha. Jabatan makin berkah, usaha makin berkah, rezeki makin berkah. Kalau ada nanti yang sakit-sakitan ayah bunda sudah berobat tak kunjung sembuh, malam ini akan dapat solusinya. Sakitnya bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengamalkan penelitian amalkan ini ayah bunda, tak diangkat juga sakitnya oleh Allah, maka itu sebagai pelebur dosa-dosa kita di masa lalu. Tandanya Allah hendak memanggil kita, wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan nanti kalau ada pengen haji, pengen umroh, cepat haji, cepat ke tanah suci. Ini banyak kunci-kunci keberkahan ayah bunda aku sampaikan malam hari ini. Semua kunci-kunci ini bukan dari Kokoling, tapi langsung dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kokoling hanya meneliti Quran dan hadis selama 17 tahun. Ada yang punya hutang nggak Bapak Ibu sekalian? Ada yang punya hutang? Ibu-ibu yang di belakang wajahnya mirip-mirip semuanya. Wajah-wajah yang banyak cicilan ini. Nanti yang punya hutang tak usah khawatir Pak, ya akan dapat solusinya. Kita punya hajat, semua Pak punya hajat Pak. Banyak kita minta Bapak Ibu, yuk kita ajukan kepada Allah malam hari ini. Setuju Pak? Kami juga punya hajat. Apa hajat kami? Membangun 1000 rumah tahfidz yatim du'afa se-Sumatera. Prioritas yang pertama Riau. Sudah berjalan Bapak Ibu, sekarang sudah 9 rumah tahfidz yang kami bina. Pembinanya Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahman. Kokoling salah satu para di sana Bapak Ibu yang berbahagia yang mensupport program beliau. Bapak Ibu, kita doakan, kita hajat kepada Allah, kita buka dengan baca sholawat. Setuju Bapak Ibu? Semoga hajat kita sampai langsung kepada Allah. Kita baca sholawat. Sallallahu salamullah ala Taha Rasulillah. Sallallahu salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah.
Pandai, segenap aparatur pemerintahan, dan segenap pengurus Masjid Al-Munawwarah. Betul Bapak Ibu? Betul. Khusus yang kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita tokoh kita dari Bapak Kecamatan kita, yaitu Bapak Sekcam, Bapak Sekretaris Kecamatan kita, Al-Mukarram Bapak Wardan, hadir di tengah-tengah kita. Doakan beliau dilapangkan rezekinya, diberkahi jabatan beliau dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabil khusus yang kita muliakan Bapak Ketua Masjid kita, Bapak Ketua Masjid sekaligus Bapak Kepala Dusun kita, yang santun, yang ramah, yang super, yang luar biasa, ahli pekam, masya Allah. Kalau dekat di sini Pak, koko bekam sama beliau ya. Karena rutin 1 bulan sekali koko mesti bekam. Itu sudah amalan dulu Bapak Ibu. Makanya sehat alhamdulillah. Amin. Bapak Ibu, Mukarram Bapak Mutiara Mukhlis yang segenap pengurus dari Masjid Al-Munawwarah, mungkin satu nama yang tidak kita sebutkan, tetapi kita doakan Bapak Ketua Masjid bersama pengurus semuanya, tetesan keringannya, perjuangannya, Allah jadikan jalan kemudian dunia akhiratnya, meraih mencapai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Al-Mukarram Bapak Novendri. Mana Pak Novendri? Bapak Novendri ini yang punya restoran Daven. Tadi menyambut Ukoli makan malam di sana Bapak Ibu, doakan restoran beliau, usaha beliau ke staf Polres kita yang di Indonesia ini, doakan beliau dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, maka Allah fi kulli hayatin. Amin ya rabbal alamin. Ada banyak tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, orang tua, mungkin satu persatu namanya tidak perlu sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat cinta kokoh kepada beliau semuanya. Wabil khusus yang kita muliakan, kita hormati Shahibul Wasilah, perantara Ukoli bisa hadir tengah-tengah yang mulia ini melalui sebuah manajemen. Manajemen yang bernama AR Manajemen. AR ini singkatan dari Abdurrahman. Manajemennya khusus mendatangkan dai-dai nasional dari Jakarta. Yang kita lihat di layar kaca bisa masuk se Sumatera. Prioritas yang pertama adalah Riau, karena beliau pembinanya asli putra Pekanbaru Riau, yang sudah membina 9 rumah tahfidz yatim duafa yang tak berbayar. Yayasan beliau, Yayasan Abdurrahman Mutawakili, yang dibina oleh sahabat Kokoli, sahabat sekampung, sahabat seperjuangan Ustadz Abdurrahman, yang tadi memberi sambutan buat kita semuanya bersama tim-tim yang lainnya. Ada Ustadz Faisal, pembina anak-anak yang menghafal Al-Quran. Beliau hafiz 30 juz. Semua guru-gurunya alhamdulillah bersanad. Bapak Ibu yang berbahagia, doakan semoga cita-cita kami membangun sampai 1000 rumah tahfidz Bapak Ibu dengan program Safari Dakwah ini. Semoga Allah kabulkan, Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik kokolin yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang imut-imut dan yang cantik-cantik, yang imut-imut dan cengmot-cengmot. Jika itu sumping cimai. Hanya wita di Allah iya serai walaupun congsen Islam saiti censiang. Ibu bapak ngerti tidak? Hanya. Mohon maaf ayah bunda, kokolin ini aslinya Tionghoa. Kokolin asli Tionghoa, asli, pakai shot tidak pakai sin, asli. Nama aslinya, nama lengkapnya Lim Hai Tai. Kenapa ketawa Pak? Itu nama asli. Tolong jangan dipanjang-panjangi. Lim Hai, bukan Tai lagi. Lim itu marganya marga Lim. Kokolim ini lahir dari keluarga Tionghoa, beragama Buddha, marganya marga Lim. Karena ayah dari ayah Kokolim itu asli Guangzhou, Cina. Berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia, terdamparlah di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Tahu Bukit Batu, Pak? Tahu. Persis rumahnya 500 meter di samping makam Datuk Laksamana Raja di Laut. Kamu sudah kesana kemarin Bapak Ibu? Masih kelihatan tempat ayah Kokoli, Masya Allah Bapak Ibu. Lahir seorang putra bernama ayah Kokoli, Lim Guan Ho. Beliau ini tokoh agama Buddha,
kepala wihara, kepala kelenteng seorang suhu, kepala wihara yang ada di Bukit Timah, bahkan ada di Dumai, Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi beberapa tahun lalu, sudah hampir 12-13 tahun, sudah almarhum Bapak Ibu yang berbahagia, belum sempat masuk agama Islam. Ibu Kokolin asli suku Laut Bengkalis. Suku Laut itu pribumi, orang tua dulu animisme, tak punya agama. Menikah sama ayah Kokolin yang beragama Buddha, ikut beragama Buddha. Sekarang ibu sudah masuk Islam 18 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Ikut bersama Kokolin, tinggalnya Cibubur, Jakarta Timur. Usia sudah 74 tahun. Doakan dipanjangkan umurnya, diberkahi usianya, diwafatkan kelak meraih husnul khotimah. Amin. Karena ibu Kokolin ini, Bapak Ibu, karena ibunda yang tercinta ini lahir dari keluarga yang benar-benar paling kecil. Karena satu bapak, satu ibu, cuma 16 bersaudara. Alhamdulillah. Kokolin lahir di kota Dumai, masuk Islam di kota Duri, Riau. Sekarang tinggal Cibubur, Jakarta Timur. Lahir dari keluarga kecil, satu bapak, satu ibu, cuma 10 bersaudara. Yang sudah masuk Islam 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Tinggal 2 yang masih beragama Buddha. Salah satunya pernah menjabat anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Sekarang ada di Pekanbaru. Doakan semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Kokolin ini aslinya putra Tionghoa Riau. Asli, pakai shot, tak pakai sim. Asli. Nama Cinanya Lim Hai Tai. Begitu masuk Islam, namanya diganti Muhammad Usman Ansori. Muhammad Usman nama Muslim Koko, tapi ketika dakwah di layar kaca dimulai dari tahun 2005. Ikuti kontes Dai TPI tahun 2005, menjadi finalis Dai TPI. Sule Rinanose dari API, Nazar KDI, kita di DAI-nya, satu lighting mereka Bapak Ibu. Membawa Kabupaten Bengkalis menjadi finalis TPI, dikontrak berbagai macam TV, termasuk TV One dan sebagainya. Kokolin mempopulerkan nama Tionghoa, pakai nama Lim, pakai marga, tak mau pakai nama Atai. Kalau pakai Atai Pak suka dipanjang-panjangin Bapak. Pakai nama Lim, biar lebih akrab, santainya panggil saja Koko. Koko Lim. Kiai Haji Abdullah bin Nasihat, Kiai Sunda Bandung. Santainya dipanggil AA Gim. Gimnya Gimnasiat, AA itu Sundanya abang. Jadi Koko Lim artinya abang Lim. AA Gim Sunda Bandung. Koko Lim Tionghoa Riau. Jadi Koko Lim artinya abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Kokolin akan mengajarkan kepada kita semuanya. Kita sama-sama mengajak meraih keberkahan Allah Subhanahu. Mau berkah Bapak Ibu? Mau berkah Pak? Bu, Bapak mau tanya sebelumnya Pak, kira-kira Bapak Ibu, ayah bunda pilih berkah atau pilih sukses? Sukses apa berkah? Berkah. Orang yang berkah pasti sukses. Orang sukses belum tentu berkah. Siapa yang kejar akhirat, dunia ikut. Siapa yang kejar dunia, akhirat tak pernah dapat. Betul Bapak Ibu? Betul Pak? Dunia ini Pak, ada yang cari sukses, ada yang cari berkah. Siapa yang ngomong? Bukan Kokolin. Itu yang ngomong langsung Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, nanti baca ini ayat Pak, surah Bapak surah sering baca Pak. Apa yang kita baca ini bakal mustajab. Ada yang cari sukses, ada yang cari berkah. Baca surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Ada yang cari sukses, ada yang cari berkah. Apa kata Allah? Wa minan nas, maka ada di antara manusia mayyaqulu, yang selalu meminta dan berdoa. Apa yang dia minta? Rabbana atina fid dunya, di dunia minta hidup yang layak, rezeki yang banyak, jabatan bagus, minimal dia minta sehat. Kenapa dia minta sehat? Kalau dia sehat, dia bisa cari duit, lalu dia bekerja Pak. Betul? Betul? Apa yang dia minta dikasih Pak, dikasih. Islamkah dia, non Islamkah dia, dikasih. Allah tak pernah pilih kasih.
Allah itu sifatnya Ar-Rahman, Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Dikasih Pak, dikasih. Semua orang apapun agamanya selalu minta sehat. Kokolim dulu sebelum masuk Islam Pak Mukhlis punya 3 Tuhan. Tahu pekong, tahu sekong, kuan tekong. Ingkong nggak ada katanya. Kalau berdoa sama Pak, Hobi Peng-an. Ya Tuhan, berilah aku kesejahteraan, berilah aku kesehatan lahir dan batin. Semua minta sehat Pak. Kenapa minta sehat? Kalau sehat dia bisa bekerja cari duit. Betul? Betul. Apa yang dia minta dikasih Pak, dikasih. Begitu dikasih, sebagian tak pernah dia perjuangkan di jalan Allah. Tak pernah Pak, tak pernah bantu agama Allah Pak. Tak pernah. Tak pernah kalau yang muslim Bapak Ibu Masya Allah, tak pernah berjuang jalan Allah. Mana jalan Allah? Rumah tauhid, pesantren, pesantren tauhid, pesantren, masjid, surau, yayasan Islam, panti asuhan, sekolah-sekolah Islam, yatuni santuni anak yatim piatu duafa dan sebagainya Bapak Ibu. Tak pernah Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tak dapat kebahagiaan di akhirat. Bahagianya di mana? Cuma dunia Pak. Cuma sukses. Tapi pada ayat berikutnya, wa minhum may yaqulu, tapi juga ada di antara hamba-hambaku yang berdoa. Apa yang dia minta? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sering dibaca Pak? Sering. Namanya doa apa ini? Sapu jagat. Sapu Jagat. Sapu Jagat. Sapu lidi, sapu jagat. Sering dibaca? Sering. Itu surat Al-Baqarah ayat 201. Sering dibaca Pak? Apa yang Bapak Ibu baca Pak malam ini mustajab Pak. Apa artinya? Tapi ada jalan hamba-hambaku yang berdoa. Apa yang diminta? Dunia minta yang layak, kehidupannya layak, rezekinya banyak, rumahnya layak, hidupnya layak. Minimal Pak dia minta sehat. Begitu dia sehat dia bisa bekerja cari duit. Apa yang diminta? Dikasih Pak. Begitu dikasih, sebagian dia perjuangkan di jalan Allah. Dia bagian Pak. Dia bantu masjid, dia bantu rumah tauhid, dia bantu yayasan Islam, santuni yatim piatu duafa dan sebagainya. Dia termasuk berkorban dan sebagainya Bapak Ibu. Apa kata Allah? Akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat, alias berkah. Karena dia berkah, dapat bonus. Apa bonusnya? Waqina adzabannar, dihindarkan siksa api neraka. Bu, Pak, pilih sukses atau pilih berkah? Berkah. Berkah. Sukses kita rubah jadi berkah. Bu, Pak, jadi kesimpulannya orang yang berkah rata-rata matinya husnul khotimah. 17 tahun kembali meneliti Pak. Orang yang mati husnul khotimah tempat kembalinya surganya Allah. Mau masuk surga adik-adik? Mau? Pak, mau masuk surga tidak? Mau ya Pak ya? Ibu-ibu yang di belakang tak usah ditanya Pak Mukhlis, tak usah ditanya Pak. Sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi Kokolim tengok ibu-ibu di belakang, wajahnya semuanya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Insya Allah calon penghuni surga. Yang namanya manusia Pak, jangan lupa ya Pak ya, ada dua Pak, ada jasad, ada ruh. Jasad sama ruh Pak, hidup jadi namanya manusia. Ruhnya dicabut, tinggal jasad, namanya mayat. Masuk keranda, namanya jenazah. Betul tidak? Jasad sama ruh, dua-duanya butuh makan. Kalau tak makan, dia mati Bapak Ibu. Jasad makannya apa? Makan, minum, istirahat. Betul Pak, itu minimal banget Pak. Makan, minum, istirahat. Bapak tak kasih makan, mati. Ya Pak ya, ruh makannya apa? Ruh itu makannya doa dan sedekah. Kalau ada orang mengatakan makannya cuma doa Pak, itu belum sempurna. Doa dan sedekah. Begini Bu, Kokolim ini akan bahas ini Pak. Kokolim dulu ketika menghafal Al-Quran 1 tahun 8 bulan. Setahun 8 bulan Kokolim menghafal Al-Quran, alhamdulillah 114 surat. Ketika Allah perintahkan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Kalimat pasangannya pasti wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Zakat itu sedekah wajib. Bergandengan nih Pak, 24 ayat Pak dalam Quran Pak. Bergandengan Pak, tak bisa dipisahkan. Aqimus sholat pasti wa'atuz zakat. Zakat itu namanya sedekah wajib.
Ya Pak ya. Sedekah apa? Wajib. Sedekah wajib. Doa as-salatu lugatan ad-doa. Salat menurut bahasa adalah doa. 100% dalam salat itu adalah doa. Doa itu gandengannya sedekah. Ruh itu makanya doa dan sedekah. Ibu, Pak, siang malam kita cari duit Pak, sibuk agar kita bisa makan. Tapi jangan lupa Pak, itu makannya jasad. Jangan lupa makannya ruh kita Bapak Ibu. Betul Pak? Ruh butuh makan, doa dan sedekah. Ibu, Bapak, nanti kalau kita sudah mati, jasad kita tinggalkan Pak. Jasadnya tak abadi Bapak Ibu. Ya Pak ya? Cuma sampai dunia Pak. Bapak nanti di alam kubur hidup. Jangan pegang mati Pak, hidup. Ruh kita hidup Pak, ruh kita hidup. Ruh hidup. Makanya orang sudah meninggal kita kirimkan doa. Ila ruh, ila arwah. Kirimkan Fatihah Pak. Kenapa? Ruh mereka hidup. Ya Pak ya? Kita kirimkan Pak. Apa makanya ruh? Doa dan sedekah. Kokolin, dulu saya masih hidup, saya pernah sedekah. Alhamdulillah. Dia bisa doa, bisa sholat Pak. Bisa sholat sendirian Pak. Karena dia masih hidup Bapak Ibu. Kalau dia sudah mati, dia disolati. Waktu masih hidup, dia bisa sedekah. Betul Pak ya? Ketika dia sudah mati, tak bisa sedekah lagi Pak. Tapi Alhamdulillah bisa nemani dia dalam kubur Pak. Sedekah yang mana? Sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya. Masih hidup dia bantu rumah tahfidz. Ketika dia bantu Pak, anaknya bisa menghafal Al-Quran. Terus jadi orang yang bermanfaat Pak. Masya Allah, diajarkan Bu, nemani dia sampai di alam kubur. Masih hidup dia bantu masjid, bantu surau, sebagai Bapak Ibu ya. Jadi sedekah jariah, nemani dia Pak. Kokolin, dulu masih hidup dia tak pernah sedekah Pak. Dia lupa sedekah. Alhamdulillah ada yang kedua, ninggalin anak yang soleh. Anak ini dididik yang soleh. Anak soleh Pak mendoakan dia dan sedekah atas nama dia. Dia kirimkan doa, anaknya Pak bersedekah. Ya Allah, aku sedekah atas nama bapakku, ibuku, lillahi ta'ala. Namanya sodakotul an, sedekah atas nama. Dia bahagia Pak, bahagia dalam kubur Pak. Dapat doa, dapat sedekah. Oke, paham ya Pak ya? 1994, umur 15 tahun, Dumai. Kokolin masuk Islam di kota Duri Pak, kabur kota Duri. Sampai di kota Duri, Kokolin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Persis di tabligh akbar seperti ini Pak. Hampir ribuan jemaah menyaksikan di Masjid Raya Simpang Padang Duri. Diislamkan oleh tokoh agama di sana. Dipegang tangan kanan Kokolin, detik-detik mau diislamkan. Ananda, Lim, Hai, Tai. Jangan dipanjang-panjang ini Pak. Apakah Anda masuk Islam panggilan dari hati nurani sendiri? Iya Pak Kiai. Bukan karena teriota, harta, tahta dan wanita. Oh tidak Pak. Saya masuk Islam bukan karena ingin menikahi wanita muslimah. Tidak Pak. Ikuti Pak Haji mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa Haji? Asyhadu an la ilaha illallah. Pokoknya kerepotan. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang Tionghoa sehari-hari menggunakan bahasa Tionghoa. Ketika disyahadatkan menggunakan bahasa Arab, lidah Kokolin kerepotan. Diulang berkali-kali. Ketika sudah fasih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ribuan jemaah mengatakan syah. Allahu Akbar. Syah jadi muslim, balik ke kota Dumai Pak. 3 bulan kemudian ketahuan sama ayah Kokolin tentang keislamannya Kokolin. Begitu ketahuan, bukan hanya diusir, bahkan diasingkan dari keluarga. Di kontak paman, om, tante, semua yang ada di provinsi Riau, Bengkalis, Sungai Paning, Bukit Batu, Duri, Pekanbaru sekitarnya. Jangan terima yang namanya Kokolin sudah jadi anak yang durhaka, diam-diam keluar dari agama Buddha. Bu, Kokolin diasingkan, tak punya siapa-siapa. Gara-gara mendalami agama Islam sampai jatuh cinta kepada agama Islam, Kokolin tak punya orang tua, tak punya tempat tinggal, tak punya sanak famili. Apakah lantas Kokolin putus asa kembali ke agama Buddha? Tidak ayah Bunda. Kokolin punya prinsip. Kokolin boleh tak punya siapa-siapa, tapi jangan sampai Kokolin tidak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah ke kota Duri. Di Duri ketemu sama kiai besar Pak, di Duri Pak, Kiai Haji Ali Muhsin. Seorang ulama penceramah terkenal di Mandau Bapak Ibu, Duri. Beliau sekarang sudah almarhum. Allah tabahkan beliau di surganya Allah. Amin. Beliau pendiri pondok pesantren Jabal Nur Kandisiah, pesantren modern.
sekarang dipegang oleh anak-anak beliau, adik-adik kelas Kokolim dari Pondok Pesantren Agung Bintang. Islam yang ke-5 tahun Kokolim mulai menghafal Al-Quran. Makanya Koko niki saged ngomong Jawi saya kromo inggil Bapak Ibu. Mereka wonten tanggung Jawi sinten Bapak Ibu? Ada yang Jawa Pak? Jawanya pundi Pak? Ponorogo saged saya kromo inggil ta Pak? Saged nggih? Saged apa? Udang wonten Riau Pak nggih. Tiang Riau itu Puja Kusuma rata-rata Pak ya. Nah, pokok bisa yang halus Pak, yang mampu sakit, kromo ini sakit. Karena lama di Malang. Di sana ngapain? Menghafal Al-Quran. Ayah bunda, alhamdulillah Kokolim mengamalkan 5M Pak. Apa 5M? Membaca, memahami, baru menghafal. Menghafal itu metode yang ketiga. Kokolim tak akan mau menghafal Al-Quran apabila Koko tak paham. Membaca, ikro dulu Pak, membaca. Memahami, baru menghafal. Setelah menghafal, mengamalkannya. Ketika diamalkan, Koko rasakan keberkahan yang luar biasa Bapak Ibu. Sekarang M yang kelima, mengajarkannya. Alhamdulillah dengan 5M tadi, 1 tahun 8 bulan Kokolim selesai menghafal Quran 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wahada ya'jazul Quran. Inilah salah satu mujizat kehebatan Al-Quran. Ya Rasul Kokolim pribadi buktikan betul ternyata Al-Quran itu bisa dihafal. Siapa yang hebat? Yang hebat bukan penghafalnya, yang hebat adalah Al-Quran. Ibu, ayah bunda, mau gak jadi bagian keluarganya Allah? Mau Pak? Mau tidak? Jadi keluarganya presiden, bangganya luar biasa Pak. Betul? Betul. Ini jadi keluarganya Allah. Kata baginda Rasul, Inna lillah ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Baginda Rasul mengajarkan hum ahlul Quran, mereka para penghafal Al-Quran. Sehari-hari dekat sama Al-Quran, bagian dari keluarganya Allah. Pak, mau hidup itu kalau bisa Pak hafal Quran. Tak bisa hafal 30 juz, balikin Pak, juz 30 alias juz amma yang pendek. Tak bisa hafal juz 30, hafal surat-surat yang pendek yang gampang menurut kita. Qul Al-Ikhlas, Al-Falaq, silakan Bapak Ibu. Tak bisa hafal, minimal baca. Tak sempat baca, Bapak Ibu paling minimal bantu orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan harta kita Bapak Ibu. Orang yang menghafal Quran Pak, dia berjuang pakai jiwanya Pak. Ibu, Kokolim dulu ketika menghafal Quran Pak, kurus. Terkuras di pikiran Pak, terkuras Pak. Berjuang pakai jiwa Pak. Bapak Ibu silakan bantu mereka dengan harta kita Bu. Kita connect Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu dapat pahala yang sama seperti mereka yang menghafal Al-Quran. Mana kiasannya? Kata baginda Rasul, kalau ada orang berpuasa, kita tak berpuasa, kita bantu dia untuk makanan berbuka puasa Pak. Betul? Maka Bapak Ibu akan dapat pahala yang sama seperti mereka yang berpuasa. Tak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit Bapak Ibu, tidak mengurangi. Ya Bu ya, bantu rumah tahfidz, Bu. Bantu pesantren tahfidz, bantu TPM ya. Maka Bapak dapat pahala orang yang sama seperti kita yang menghafal Quran. Bapak Ibu termasuk bagian dari keluarganya Allah Subhanahu wa taala karena mensupport mereka yang lagi menghafal Al-Quran. Mau berkah Bapak Ibu? Aku mau tanya Pak, mau berkah tidak? Mau berkah? Mau nggak nanti kita mati husnul khotimah? Mau nggak bahagia dalam kubur sampai alam akhirat? Mau? Bapak Ibu nanti amalkan 3 dakwah Pak. Dapatkan 3 dakwah dari Kokolim insyaallah. Dakwah itu ada 3 minimal. Pertama dakwah bil lisan, kedua dakwah bil qalam, yang ketiga dakwah bil hal. Yang pertama dakwah bil lisan. Bapak Ibu, dakwah bil lisan itu namanya tausiah. Ceramah, tausiah bagian dakwah bil lisan. Tak efisien, waktunya terbatas. Paling hebat telinga kita, mata kita dengar ceramah Pak, paling hebat cuma 1,5 jam. Lewat 1,5 jam matanya berubah jadi 5 watt, ngantuk dia Pak. Tak efisien, ya Pak ya. Nanti kalau sampaikan amal-amal keberkahan mau sampaikan Pak, bentuknya amalannya bahasa Arab Bapak Ibu, doa-doanya pakai bahasa Arab. Bapak tak akan hafal sekilas Bapak Ibu. Tak efisien Pak, tak efisien. Yang efisien yang kemana? Yang nomor 2, dakwah bil qalam, menulis. Ini Pak efisien Pak, dakwah bil qalam. Ya Pak ya, Bapak nanti baca di sini. Tak bisa baca hari ini, besok lusa dibaca. Setelah dibaca, Bapak hafal kalau misalnya diamalkan, dihafalin. Lupa, baca lagi.
Setelah Bapak amalkan, Bapak baca, kasih anak cucu kita. Dakwah berkolam, efisien sepanjang masa. Ada yang ketiga, dakwah bilhal. Apa bilhal? Diamalkan, Pak. Praktek. Kenapa mesti diamalkan? Islam mengajarkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Dapat ilmu tapi tak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah. Duit itu lambang sukses. Duit itu hanya bisa bayar dokter. Duit hanya bisa beli obat. Duit hanya bisa bayar rumah sakit. Tapi duit tak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, hanya Allah yang menyembuhkan. Hanya Allah ya Pak ya. Allah yang menyembuhkan. Bapak Ibu, doanya apa? Nanti kalau dia sakit-sakit Pak, obatnya langsung dari baginda Nabi Muhammad. Bapak amalkan Pak. Bu, Ibu kokoling orang Bekalis. Usia 74 tahun Pak. Ada asma. Dari muda Pak, mungkin punya asma Pak. Tak boleh sakit. Bapak tahu? Pertengahan bulan Juni kemarin Pak, 2021. Lagi panas-panasnya corona Pak. Ibu kokoling kena corona Pak. Corona yang kelas berat tuh. Koma 18 hari tak sadar Bapak Ibu. Sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Istri kokoling waktu itu lagi hamil 4 bulan Pak. Hamil 4 bulan Pak. Kena corona juga Pak, ketular Pak. Yang kelas berat. Bayinya lahir sudah sehat. Istri sehat. Mana obatnya? Obatnya langsung dari Nabi Muhammad. Apa kata Rasul? Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kata Rasul, madu segala obat macam penyakit. Al-Quran adalah obat terhadap apa yang ada di dalam dada. Bagi kalian cuma ada 2 pengobatan kata Rasul. Apa itu? Madu dan Al-Quran. Madu itu imun. Al-Quran itu iman. Jadi obatnya apa? Kuatkan imun, kuatkan iman. Itu obat segala macam penyakit. Kuatkan imun, zaman Rasul Pak cuma ada madu Pak, tak ada dokter Bapak Ibu. Betul Pak? Sekarang ada dokter, Bapak silakan ke dokter, silakan berobat Pak. Bapak minta antibiotik, kok minta obat flu, obat sakit perut, obat pusing, obat nyeri. Karena kalau luar biasa Pak. Kita kasih obat antibiotik, dikasih vitamin C, vitamin D, pokok kasih madu, ditambah habatus sauda, dikasih macam-macam Pak, buah-buahan. Kuatkan imunnya. Ketika imun sudah kuat, berperang dia Pak, lawan virus Pak. Ya lawan virus Pak, lawan virus, perang dia Pak. Tapi sebatas mengobati, tak bisa menyembuhkan Pak, hanya mengobati. Bagaimana caranya? Kuatkan iman. Apa imannya? Doa dan sedekah. Apa Bu? Doa dan sedekah. Karena sedekah itu Pak yang panjangin umur. Kata Rasul, as-sadaqatu tarudul bala wa tutawilul umur. Sedekah yang kalian keluarkan bisa menolak segala macam musibah dan memanjangkan umur kalian. Pak, yang main umur kita itu bukan dokter, bukan obat Pak, tapi sedekah. Duit Bapak tadi sudah ke dokter, sudah. Kuatkan imun, Bapak kuatkan iman Pak. Bapak sedekah. Doanya apa Pak? Iman itu doa dan sedekah. Ibu kena corona Pak, keluarga semua baca doa Pak. Telepon abang yang bilang, Bang, ibu kita kena corona. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas deh, abang bantu kuatkan iman. Kuatkan imun, kokoling sudah bawa rumah sakit, kasih obat, semua sudah lengkap. Kuatkan iman, bantu dengan doa. Kakak, adik, cucu, telepon Pak. Kuatkan iman, bantu doa, bantu sedekah. Tak cukup dengan doa Pak, sedekah. Bagaimana caranya Ustaz Kokoling? Caranya begini. Ketika semuanya sedekah, niati Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku sedekah atas nama ibuku Umi Salma lillahi ta'ala. Doa sedekah Pak. 18, 19 hari mulai siuman Pak. Sekarang sehat, panjang umur. Alhamdulillah. Istri lagi hamil 4 bulan kena corona Pak. Bayi sehat, sekarang sudah lahir Pak. Alhamdulillah Bu. Obatnya apa? Obat berobat, fokus doa sedekah Pak. Ya Allah, aku sedekah atas nama istriku dan anak-anakku dan anakku dalam perut istriku ya Allah lillahi ta'ala. Panjang umurnya, sehat Bapak Ibu. Pak, imun dan iman. Ya Pak ya. Doa dan sedekah. Doanya yang mana Pak? Nih. Doa ruqyah syariah. Bapak ruqyah nih Pak ya. Ruqyah syariah. Ruqyah itu jambi-jambi.
syariah sesuai ajaran Islam Pak, jambi-jambi dengan Al-Quran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Ibu, ruqyah syariah itu bukan hanya buat orang kesurupan, bukan. Ruqyah syariah itu pengobatan medis dan non medis. Kalau cuma non medis kesurupan gampang Pak. Bapak nanti kalau ada yang kesurupan bacain Pak ruqyah nih Pak, doa ruqyah nih. Ini buku teliti Pak, Quran Pak. Bapak amalin Pak. Keluar Pak, tak sampai 2 menit. Kokolin dulu ketika menghafal Quran Pak Mukhlis, belum ngerti, belum paham Pak. Ilmu ruqyah syariah belum paham Pak. Mana ilmu belum paham Bapak Ibu. Ada orang kesurupan, minta tolong Pak. Kokolin, anak saya kesurupan. Kokolin kan hafal Quran, dipanggil Pak. Kokol baca surah Yasin 30 menit bolak-balik, jinnya tak keluar-keluar Bapak Ibu. Kenapa? Bukan ayat-ayat ruqyah syariah. Begitu kok paham ayat ruqyah syariah Pak, dibaca Pak, tak sampai 2 menit keluar Bapak Ibu. Bapak kena banyak rumah, banyak setan, banyak jin, angker, macam-macam Pak. Diguna-guna orang, amalin Pak. Itu pengobatan non medis. Ini bisa mengobati medis dan non medis. Bapak bantu doa, bantu dengan sedekah. Kenapa? Sedekah menolak segala macam musibah. Bapak Ibu yang berbahagia, Ibu Bapak yang berbahagia. Oke, ini banyak Pak ya. Nanti kalau pengen haji, pengen umroh, Bapak amalkan juga nih Pak ya. Bapak amalkan, Bapak haji umroh, nanti amalin Pak sholawat hajiyah, sholawat khusus bisa berangkat ke tanah suci. Oke, penutup begini ayah bunda, adik-adik, nanti kita akan bagi-bagi buku ya Bapak Ibu ya. Adik-adik nanti kita main sulap. Kokol ini terkenal main sulapnya, ceramah dengan filosofi sulap. Laksana Sunan Kalijaga yang bernama pakai media gamelan dan wayang. Begini, Bapak Ibu mau buku ini Pak? Banyak anak mau? Ini Bapak Ibu amalkan nanti buku ini. Ini tak akan mustajab, tak akan tokcer, tak akan mustajab Pak. Bapak Ibu amalkan ribuan kali, ini tak akan mustajab, tak akan tokcer. Apabila Pak? Apabila Bapak Ibu tidak mengamalkan 2 syarat. Ini syaratnya. Ada syaratnya. Bu, masih hidup? Kokolin teliti, ibadah itu ada rukun, ada syarat. Rukun ada. Bapak sholatnya biar mustajab, diterima oleh Allah, ada syaratnya Pak. Apa syaratnya? Suci hadas besar, suci hadas minimal punya wudhu. Semuanya ada syarat, ada rukun, ada syarat. Apa syaratnya Bapak Ibu? Nanti sudah berkorban Pak. Pokok dengar ini aja Pak, korbannya luar biasa Pak, sampai 11 sapi. Betul? Korban yang Bapak itu keluarkan Pak, benar-benar akan berkah Pak. Amalkan syarat ini. Apa syaratnya? Pokok mau tanya begini Pak Mukhlis, ini masjid tempat wudhu di mana Pak Mukhlis? Bawah Ustaz. Di bawah ya, di bawah ini ya? Di bawah depan. Bawah jembatan. Bawah ini Pak? Di bawah depan. Di bawah belakang ini. Pakai keran Pak? Keran ya? Itu kerannya Pak, air dari mana itu Pak? Air dari mana airnya? Sumur. Ditampung nggak di atas? Di atas ada. Ditampung pakai apa Pak? Tangki. Pakai tangki. Tangki namanya apa? Warna apa tangkinya Pak? Oren. Itu lumrah Pak. Ibu tahu tangki air? Tahu nggak tangki air Pak? Tahu tangki air Pak? Toren. Tahu tangki air? Warnanya oranye. Ada yang biru, ada yang lain macam-macam Pak. Letaknya di mana? Di atas. Di atas. Kenapa letaknya di atas Bapak Ibu? Kenapa Pak? Kenapa? Supaya airnya gampang turun. Betul? Jadi begini Bu, Ibu, keran-keran yang ada di bawah itu Bu, termasuk di rumah kita, itu airnya ditampung di atas Pak, di atas tandon, toren Pak, atau tangki air. Betul? Ya. Nah begini Bapak Ibu, perhatikan ya Pak ya. Di bawah tangki air itu ada satu keran Pak, namanya keran kontrol. Ada nggak Pak? Stop keran. Ada? Pasti ada Pak. Kalau tak ada, yang masuk tak ngerti Bapak Ibu. Persis di mana? Di bawah tangki air Pak. Satu keran kontrol. Kalau zaman dulu modelnya bulat, warnanya merah ke kuning-kuningan ke emas-emasan Pak. Sekarang bentuk T Pak. T. Bisa diputar, bisa begini. Letaknya di mana? Di bawah tangki air. Buat apa kita punya keran kontrol? Buat apa kita punya stop keran? Jikalau nanti ada salah satu keran-keran di bawah ada yang bocor, Bapak Ibu tak usah panik. Ibu-ibu berubah jadi Wonder Woman. Naik ke atas, kunci keran kontrol, kunci. Maka semua keran-keran di bawah, satu pun air tak ada yang keluar.
Kenapa tak ada yang keluar? Karena keran kontrol bapak kunci. Paham Pak? Paham. Pak, Ibu, maaf. 17 tahun pokoknya meneliti Pak. Keran kontrol itu ilustrasinya adalah sholat wajib, sedekah wajib, sholat dan zakat. Ya Pak ya? Sedekah wajib itu namanya zakat. Zakat ada dua, zakat fitrah terjadi di bulan Ramadan, dianjurkan makanan pokok. Kalau harta sudah zakat mal Bapak Ibu. Kalau dia makanan pokoknya kalau kilo 2,5 kilo, kalau liter 3,5 liter. Terjadi hanya di bulan Ramadan. Yang kedua zakat mal, zakat harta. Pak begini, Ibu Bapak setiap dapat rezeki, gampangnya begini aja Pak. Sisihkan dulu yang 2,5%. Sisihkan aja Pak. Ya Pak ya, sisihkan. Kalau belum nyampe nisab, jadi sedekah sunnah Bapak. Jadi sedekah sunnah Pak ya. Diniatin Pak. Oh ya Pak. 2, sisihkan. Bapak sisihkan, itu sudah niat zakat. Jangan dimakan Pak. Haram. Wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Di harta kita yang 2,5% itu milik fakir miskin, yang meminta tak meminta. Fakir miskin namanya du'afa, lemah ekonominya Pak. Ya Pak ya, pinggirkan Pak. Pak ya, Bapak sikat Pak. Itu namanya zakat. Sudah Pak? Buka Pak, dibuka. Apa kata Allah Pak, surah Ali Imran, surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau pintar mensyukuri nikmatku, ku tambah nikmatku. Zada ya ziyadah, itu berkah Pak, berkah. Berkah itu ziyadah, itu al khair. Kalau kau pintar bersyukur, ku tambah nikmatku. Artinya ku berikan kalian keberkahan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau tidak pandai bersyukur, awas, azabku sangat pedih. Artinya apa? Ku cabut keberkahanku. Pak, kedua apa? Bersyukur. Oke, begini Bu, siapa orang yang bersyukur? Kata Rasulullah Pak, orang yang bersyukur itu Pak begini Pak. Man lam yashkurin nas la yashkurullah. Siapa manusia yang tidak pintar berterima kasih sesama manusia, tandanya tidak mensyukuri nikmat Allah. Cara bersyukur bagaimana? Pintar-pintar terima kasih. Dapat duit, terima kasih. Perhatikan Pak, Bu. Perhatian, terima kasih. Paham Pak? Wa mimma razaqnahum, apa rezeki yang Allah titipkan kepada kita, terima. Yunfikun, kasih. Sedekah, terima. Nanti kalau manusia sudah datang ajalnya Pak, semua manusia minta ditunda Pak ajal. Apa yang diminta? Sedekah. Baca surah Al-Munafikun ayat 11 ya Pak ya. Al-Munafikun ayat 10. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Pak, kata Allah, tolong sedekahkan sebagian rezeki yang kutitipkan kepada kalian di jalan Allah. Mana jalan Allah? Bapak bantu rumah tangga, bantu pesantren, bantu masjid, bantu surau dan sebagainya. Ya Pak ya. Sebelum ajal datang menjemput kalian. Kalau ajal datang kepada kalian, dia pasti akan berkata, wahai Allah, coba kau tunda kematianku sebentar saja ya Allah. Kalau kau tunda sebentar aja ya Allah, aku pasti akan benar-benar bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh dan soleh, alim dermawan, tak bakhil Pak. Tapi sudah terlambat. Ajal sudah datang, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan, walaupun cuma sebentar. Yang ada penyesalan. Penyesalan letaknya di akhir. Di awal namanya pendaftaran. Mumpung belum menyesal, tolong Pak, mendaftarlah Pak, menjadi orang-orang termasuk yang tidak menyesal. Oke, bisa Pak ini Pak? Ini sudah di akhir Pak. Kesimpulan. Ada Bu, namanya apa ini? Tisu. Adinda yang ini deh, gua panggil deh. Yang pakai peci yang ini deh. Yang pakai peci putih sini boleh? Yang pakai sarung merah boleh? Sarung merah, peci hitam, baju putih. Ah, sini. Jadi duit tuh. Sini. Tidak, sini. Ya Bu ya, tolong jangan bubar Bu ya. Ini spesial Pak, Om datang dari Jakarta Pak. Kita akan lebih over dikit sama Bapak Ibu ya Pak ya. Pokoknya maksimal Pak, biar kampung kita berkah, kita berkah. Nanda, ini namanya tisu apa duit? Tisu, coba ambil satu saya, ambil. Ini tisu masih baru ya. Jangan dirobek, jangan dilipat, jangan lapingus. Masih baru. Sudah, tidak. Kalau itu
tisu. Ini namanya apa nih? Namanya apa? Ini, nih. Pokok ambil dulu nih. Ini namanya apa nih? Mancis. Mancis. Bahasa Indonesia korek api gas. Di pesisir selatan Sumbar, namanya iko namanya catui. Oh, namanya catui kok, Pak. Korek api gas. Warnanya apa? Kuning. Warnanya apa? Kuning. Ya Pak ya? Kuning. Good morning, selamat pagi. Baju kuning belum mandi. Maaf. Good morning, selamat pagi. Baju kuning banyak rezeki. Ini kuning Pak ya? Masih baru nggak? Masih baru. Masih baru karena baru beli. Masih baru Pak. Bapak mohon maaf Pak. Bapak namanya siapa Pak? Bapak siapa namanya? Bapak Herman Maulana. Bapak Herman Maulana badannya agak besar kekar ya Pak ya. Bapak ini gagah loh Pak. Orang gagah itu kalau nama Cinanya Pak, namanya Lu King Kong. Jadi ya, Herman gagah Pak ya. Nah begini. Pak Herman kan orangnya gagah, ya. Pak Herman mau maaf bisa dipatahin nggak Pak? Tolong dipatahin sebentar. Maaf tangan kiri ya Pak ya. Bapak patahin boleh? Patahin Pak, patahin. Coba patahin. Bisa? Tak bisa Pak? Tak bisa. Koko pernah begini Pak, Koko ini pernah menantang Pak. Siapa yang bisa matain korek api gas ini Pak, Koko kasih 10 juta Pak. Ternyata satu pun tak ada yang bisa Pak. Artinya ini korek api gas beneran ya Pak ya. Benar Pak Herman? Bukan mainan, ini beneran Pak, beneran nih. Nyalain. Beneran? Benar. Pegang korek api gasnya. Tisunya minta. Lepasin. Coba dibakar. Allahumma sholli ala Muhammad. Bakar. Duit. Beneran bukan mainan. Pegang. Coba terawang ke lampu, terawang. Terawang. Iya, lebih dekat, terawang. Iya. Nanda, perhatikan Nanda. Itu duit asli apa palsu? Asli? Kalau asli pakai shot. Asli. Sudah, tangan kiri pegang duit. Yang kiri pegang duit. Sudah? Yang kanan begini, yang kanan. Gaya yang sama ya. Ananda pegang kepalanya, Kokolin pegang ekornya. Masukin, genggam yang kuat. Kelihatan nggak? Bisa? Yang kuat ya? Yang kuat. Oke. Korek api gas ini akan Kokolin pelintir, Pak. Kokolin bengkokin. Kita mungkin nggak? Kita akan certil, terama dengan ilusi, dengan sulap-sulap yang spektakuler. Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah pakai media gamelan dan wayang. Koko patahin bisa nih Pak, bisa. Tapi nanti gasnya muncrat. Lebih baik koko bengkokin aja Pak. Yang kuat ya. Kita baca sholawat Pak, bantu dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sulap bacanya mantra, simsalabim jadi apa? Astagfirullahaladzim. Orang Islam tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Okoli mencoba merubah sulap-sulap yang tidak Islami menjadi sulap-sulap yang Islami agar diberkahi oleh sang ilahi Pak. Namanya sulap syariah Pak. Penghargaan dari Trans 7 dai ilusionis. Ceramah pakai sulap-sulap yang spektakuler Pak. Koko ini Pak dari Trans 7 Pak dipanggil pesulap syariah Pak. Yang kuat. Coba lepasin. Sudah bengkok belum? Bengkok belum Pak? Belum, karena belum dibengkokin. Yang kuat. Yang kuat ya. Kita bengkokin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokah salawat yang dibaca di bengkol engkau. Yang kuat. Bengkok Pak. Bengkok. Kokolim itu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau tak ada suara Pak. Dibuka 4 mata, kata tukul arwana, inilah dia Koko Limhanya, bukan Koko Limban. Koko Lim, bukan Koko Limban. Nanda lurusin lagi bisa nggak? Lurusin, coba lurusin lagi bisa? Bisa? Oh bisa. Begini, Nanda, nanti Koko ajarkan tarik-tarik melunakkan benda-benda keras. Linggis, tahu linggis Pak? Pernah lihat Koko nggak di hitam putih Pak? Atau di Islam itu indah tamu spesial besar melunakkan. Linggis, Koko pelintir bengkok. Paku beton, pelintir bengkok.
Kalau sendok yang besi Pak, goyangin bengkok. Tadi dia ada Pak ya? Iya. Di restoran Pak, bengkok. Itu terik melunakkan benda berkeras, tapi itu nggak sulap Pak. Sulap demi Allah tidak pakai jin Pak, tidak pakai jin. Itu sulap, hanya terik Bapak Ibu. Bengkok Pak. Ya, ini bagaimana melunakkan benda-benda keras, apalagi melunakkan hati seorang wanita. Sayang, makasih. Silakan kembali ke alamnya ya. Ke alamnya, ke tempatnya. Sudah selesai sayang? Bapak Ibu, dakwah bil kolam bilisan selesai Pak. Selesai close ya. Close bilisan tausiah selesai. Negara yang kedua kita ingin dakwah bil kolam.